kun ma'allah, hendaklah engkau itu beserta Allah, agar kita selalu bisa bermuraqabah, bermusyahadah dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, bila kamu belum sampai pada tingkat baik musyahadah, tingkat muraqabah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka hendaklah engkau beserta orang yang sudah beserta Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah, maka mereka itu menyampaikan kamu kepada Allah. Maka orang yang mengambil tarekat dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama 'alaina bi ni'mati dzikrillah wal ibadah wa an'ama 'alaina bi ni'matil ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratil a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul hayat wadrib lahum masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al malu wal banu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati al-baqiyatus salihati khairun wal-baqiyatus salihati khairun amala inda rabbika khairun amala wa khairun thawaba wa khairun amala. Shadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin, min alamati hubbillah hubbu dzikrillah. Shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama, marilah sama-sama kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat karunia-Nya saban-sabi tanyo rasakan baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Di antara lain diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga diberikan nikmat berzikirullah, nikmat beribadah, nikmat mengenal Allah, ataupun yang disebut dengan nikmat bermakrifah. Kemudian salawat dan salam semoga disampaikan kiranya keharibaan junjungan alam baginda yang dipertuan agungkan Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, telah menjalankan misi kerasulan beliau sebagai penutup segala rasul. Ja'a bidinil Islam, beliau datang dengan membawa agama Islam, sebuah agama yang la yaqbalullahu dinan ghairah, hana diterima agama Allah kiamat, yaumal qiyamati, hari kiamat, dinan ghairah, selain agama Islam. Beliau juga memesankan untuk kitanya supaya senantiasa zuhud
terhadap dunia dan hati kita mencintai negeri akhirat. Beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun, hendaklah engkau hidup di dunia seperti orang terasing, au amilun sabil, ataupun seorang pengembara, wa'addu nafsaka min ahlil qubur, dan perhitungkan dirimu salah satu daripada ahli kubur. Kemudian juga kepada para sahabat, wabil khusus khulafaur rasyidin al-muhdin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kepada para sahabat-sahabat lainnya yang terdiri dari para suku Ansar dan suku Muhajirin yang telah oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan derajat kepada mereka. Bagi kita ahli sufi, menjadikan mereka sebagai figur contoh teladan generasi manusia terbaik yang pernah dididik langsung oleh beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil pedoman hidup kita, jalan hidup kita seperti yang ditempuh oleh para sahabat-sahabat itu. Kemudian juga kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab, wabil khusus kepada imam ahlus sunnah wal jamaah al-hujjatul imamul Ghazali, yang beliau ini sebagai imam panutan dalam ilmu tasawuf ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Ternyata imamnya ahli sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf adalah Imam al-hujjatul imamul Ghazali. Nah, beliaulah yang membersihkan tasawuf, memisahkan pemahaman perbedaan antara tasawuf falsafi dengan tasawuf sunni, yakni pengamalan amalan-amalan dalam ilmu syariat ataupun tarekat itu sesuai dengan dasar apa yang dicontohkan oleh Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pengamalan para sahabat-sahabat dan salafus salih. Maka beliau sangat berjasa dengan membezakan itu, sehingga katanya hana terperosok dalam tasawuf yang salah, yang mungkin bisa jadi bertentang dengan ilmu syar'iyah, bisa jadi bertentang yang lebih parah lagi dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya danyo padokan tasawuf Imam Ghazali di Aceh, bahkan di mana-mana ramai danyo ahlus sunnah mempelajari kitab karya beliau, yakni kitab Al-Ihya Ulumuddin. Tapi yang unik, yang perlu danyo dupa danyo Bandung, bahwa ternyata imam kita Al-Hujjatul Imam Al-Ghazali itu ternyata bukan cuma sekedar imam tasawuf. Di Nagro Barat beliau juga dikenal seorang filosof yang hebat, yang mengalahkan filsafat Sokrates, Aristoteles, dan filsafat Plato. Yang luar biasa. Beliau mengarang sebuah kitab yang disebut dengan kitab Tuhafut al-Falasifah, artinya menolak filsafat-filsafat yang tidak cocok dengan nilai iman katanya hukum Islam. Dan ternyata bukan cuma itu, beliau adalah seorang yang berjasa dalam menghidupkan, yaitu menghidupkan mazhab Imam Syafi'i
yang dimana beliau mengambil intisari dari kitab karangan Imam Syafi'i, kitab Mukhtasar Imam Syafi'i, dan kitab-kitab lainnya. Lalu beliau mengarang sebuah karya yang bernama Kitab Wajiz. Dari Kitab Wajiz inilah melahirkan kitab Muharrar Imam Rafi'i dan imam-imam yang lain. Kemudian dari Muharrar melahirkan kitab Al-Mahalli, melahir kitab Al-Fathul Wahhab, melahirkan kitab Nihaya, dan berbagai kitab-kitab lainnya yang dipelajari oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Penyamunan bek nali yang perlu kena kebertujuan dalam pegah laginya. Bek nali orang melecehkan pendapat Imam Ghazali. Tentunya pendapat Imam Ghazali hanya kan Imam tasawuf. Beliau lebih faqih, bahkan afqah daripada imam-imam fikih lainnya. Ya, tamunya orang ulama lebih alim dalam ilmu fikih, keken afqah yang lebih halus. Ya, kemudian juga seterusnya kepada yang penghormatan dan kemuliaan ditanjung, semoga diluaskan umurnya oleh Allah, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan dengan arwah-arwah orang saleh, yaitu kepada yang mulia guru kita wal mursyidina, yaitu Al-Qaram almarhum Abu Yang Nadikuah. Allahumma ighfir lahu warhamhum, beserta ahli keluarga beliau. Umi setahun kemudian mengikuti Abu, tidak beberapa lama, sekian 6 tahun kemudian abadi. Jadi dunia tanyo bersama kembali dalam detik-detiknya tanyo mengingat wajah abadi, mengingat abadi, jasa-jasa abadi, jasa-jasa seorang guru yang memperkenalkan tanyo dengan Allah. Mengingat halnya syukur raya jasa seorang khalifah, seorang mursyid yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan kita ahli tarekat, ahli suluk, bahwa mursyid itu sebagai pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, hendaklah engkau itu beserta Allah, agar kita selalu bisa bermuraqabah, bermusyahadah dengan Allah. Fa in lam takun ma'allah, bila kamu belum sampai pada tingkat baik musyahadah, tingkat muraqabah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka hendaklah engkau beserta orang yang sudah beserta Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah, maka mereka itu menyampaikan kamu kepada Allah. Maka orang yang mengambil tarekat, orang yang menjalani ilmu hakikat, ilmu suluk, ilmu batin, itu adalah ingin berjalan kepada Allah. Ar-Rafiq Sumar Tariq, teman, kemudian berjalan kamu perjalanan yang sejatinya. Sepatutnya secara hukum alam ditempuh berjuta-juta tahun. Tidak cukup umur kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dengan metode tarbiyah rohaniyah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, seterusnya kepada para mursyid-mursyid terus gedanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu detik ketika kita menyebut nama Allah. In dzakartani dzakartuhu, kalau dia mengingatku, aku ingat kepada dia. Kalau dia menyangka diriku dekat, kalau dia menyangka diriku itu dekat, maka aku dekat dengan dia.
Maka oleh karenanya betapa besar jasa guru. Beruntung pula orang-orang yang sempat mengambil baiat dan talqin pada seorang mursyid. Ya, orang yang mempunyai tarekat, baiat dengan orang yang beruntung. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almarhum abadi, almarhum abu, sambil kepingat-ingat hadisnya, yaitu man aradallahu bi'abdihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, awqa'ahu ma'a sufia, dia dijatuhkan hati cintanya kepada ahli ulama sufi, sehingga taruh dalam tariqat. Alhamdulillah. Fatuba liman ra'ani, kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang melihatku. Waliman ra'ani, dan orang yang sempat melihat orang itu melihat kepada orang yang melihat kepadaku. Watuba liman ra'a man ra'ani, liman ra'a man ra'ani, kata Rasulullah, beruntung pula orang-orang yang sempat menatap wajah orang itu pernah menatap orang yang menatap Rasulullah. Itulah makna talqin dan baiat melalui nampak guru-guru, yakni mengambil baiat dan tariqat. Kemudian berikutnya tanya pada orang yang mulianya, para ahli tarekat yang dirahmati Allah, ada nama pimpinan daya untuk sementara dan selaku pimpinan jamaah sementara yang diwasiatkan oleh almarhum Mbah Ulun Tuan. Maka Ulun Tuan mengajak kepada Duta Nyoban Bandung supaya tetap menjaga istiqamah dalam jamaah, istiqamah katanya dalam adab-adab dengan guru-guru, istiqamah selalu katanya dalam persatuan. Semoga apa yang ketinggal khazanah yang ditinggalnya menjadi modal bagi kita tahu bahwa Allah man syajja sadza finnar, yang ada takut menyuganji takut ganji dalam neraka. Afa in mata au qutila, kan apakah ketika dia mati, engkau mati Muhammad atau dibunuh oleh Muhammad, in qalabtum ala aqibai, apakah kamu itu kembali kepada ke belakang, kepada masa jahiliyah seperti sebelum kamu mengenal guru? Kalau kamu balik, fa in qalabtum, kalau kamu balik, fala yadurullah, Allah tidak mudarat. Silakan balik. Saya menyokong meninggal abadi, belum mau lagi tak haid belum guna ini. Kalau meninggal abu, belum mau lagi tak lagi masalah jahiliyah, tidak apa-apa. Fala yadurullah, tidak apa-apa, tidak mudarat Allah. Tapi yang mudarat siapa? Draw kedah. Makanya jaga benar-benar istiqamah, benar-benar agar kita untuk Allah. Kemudian di Banyan kamu juga mengucap terima kasih luar biasa atas undangan Drone, walaupun dalam kekhawatiran COVID-19, namun Drone nayang truk dari Aceh Utara, nayang truk dari Melabu, dan nayang truk dari mana-mana. Maka alhamdulillah, walaupun dalam suasana lagi-lagi nyong ketanyong, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tanya doa dengan berkat acara zikir lagi nyong, mana bahaya dipujuh oleh Allah ya, dan mengaji nangro beraman ya Allah, pemimpin beradil yang memikirkan agama dan rakyat ya Allah, agar kamu dapat beribadah kembali ya Allah. Lagi masa almarhum gure-gure kamu ya Allah, ya Allah, gure kamu ya Allah, yang tahu sisi ya Allah, lepapun dosanya ya Allah, dan meluaskan kuburnya, dan bergabung dengan golongan arwah-arwah para mursyidin, guru-guru yang saleh ya Allah. Ya Allah, kamu yang ditinggalkan ya Allah, kuatkan kamu ya Allah, berkatkan kamu dalam mengamalkan ibadah dan zikir ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kamu, rinci kamu, boleh kamu ya Allah, tetap kamu dalam hidayah taufik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya Lut Hanalun Pupanyan Fatimah sebagai kata sambutan, sekali lagi Ulun Tuan mengucap selaku burung tempat
dan mewakili seluruh panitia, kamu memohon maaf atas segala kekurangan atas fasilitas dan sikap serta konsumsi yang kamu sediakan. Dan kamu mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian libanya kamu juga mengucap terima kasih luar biasa atas undangan drone, walaupun dalam kekhawatiran COVID-19, namun drone nayang terus dari Aceh Utara, nayang terus dari Melabu, dan nayang terus dari mana-mana. Maka alhamdulillah, walaupun dalam suasana lagi-laginya katanya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.